Selamat malam, izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Sylvia Vinta, merupakan, eee, taruni muda di Kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, jurusan Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Saat ini saya akan, eee, menyelesaikan tugas pertemuan pertama pada matkul Teknik Pengaturan. Di sini saya akan mencoba untuk share screen PowerPoint yang sudah saya buat untuk menjelaskan sedikit pengantar tentang sistem pengaturan. Sistem pengaturan. Yang pertama, sistem pengaturan merupakan suatu sistem yang menghasilkan nilai tertentu sebagai keluarannya melalui pengendalian ataupun pengubahan ketentuan dari masukan sistem, atau juga merupakan hubungan timbal balik antara komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang memberikan suatu hasil yang dikehendaki. Jadi di sini sistem pengaturan untuk mengatur suatu proses dalam perindustrian juga bisa. Kemudian poin kedua adalah ada tujuan pengaturan. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam mendapatkan performansi dari sistem dinamik. Tentunya jika kita bayangkan, semisal kita memiliki suatu perusahaan dan kita akan memproduksi beberapa bahan dan kita sangat memerlukan mesin kan. Nah, di mesin itu kita perlu suatu sistem yang namanya pengaturan. Tanpa itu akan mengurangi tingkat efisiensi tentunya. Kemudian yang kedua, mempertinggi kualitas dan menurunkan biaya produksi. Jika kita bandingkan antara mesin dan misalnya tenaga manusia biasa, tentunya lebih efisien mesin. Dan mesin itu tadi perlu sistem pengaturan. Yang ketiga adalah meniadakan pekerjaan-pekerjaan rutin yang sering-sering sangat membosankan. Ini tentunya berkaitan dengan SDM, sumber daya manusianya, ketika di mana banyak pekerja yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dan mereka bekerja itu saja, mereka akan sampai pada titik jenuh nantinya dan kerja mereka tentunya akan kurang maksimal dan itu akan berpengaruh pada output suatu perusahaan. Kemudian mempertinggi laju produksi. Kemudian pengelompokan sistem kendali atau pengaturan. Yang pertama adalah dengan operator atau manual dan otomatis. Contohnya sistem pengaturan dengan manual itu seperti kehidupan kita sehari-hari, seperti menyalakan AC, menyalakan TV, menggunakan remote. Untuk yang otomatis seperti pengendalian pesawat terbang, proses industri tadi, juga tenaga listrik, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengelompokan tentang pengontrolan secara elektris dan pneumatis atau kombinasi dari elektris dan pneumatis. Untuk yang ketiga ini, jaringan tertutup dan terbuka akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah continue analog dan discontinue atau digital discrete. Contohnya continue analog seperti pengendalian uap melalui katup udara. Untuk yang contoh dari discontinue adalah relay, kemudian ada saklar turn on off-nya saklar, dan yang lainnya. Termostat juga termasuk pada discontinue. Untuk yang kelima adalah menurut sumber penggerak, elektris, pneumatis, udara atau angin, hidrolis, dan mekanis. Contohnya adalah pompa air, bisa pompa air hidrolik contohnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan sistem kendali atau pengaturan jaringan terbuka atau open loop. Sistem open loop, ini kontrol open loop merupakan suatu sistem yang keluarannya tidak memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol. Jadi ketika suatu sistem memasukkan inputnya, kemudian keluar outputnya itu nanti outputnya tidak akan berpengaruh untuk perputaran inputnya lagi. Jadi jika sudah keluar, sudah itu hasilnya. Tidak akan berpengaruh pada masukannya lagi. Nah, contohnya ini ada bagan di sini
Pertamanya itu input, kemudian ada controller, kemudian plan, dan output. Dan output ini tidak akan berpengaruh pada masukannya lagi. Sehingga output yang dihasilkan sistem ini tidak dapat dijadikan feedback ke dalam masukan sistem pengontrolan. Untuk memperkecil kesalahan dari keluaran, maka sistem loop terbuka ini memanfaatkan kalibrasi atau dengan cara mengetahui hubungan antara masukan dan keluaran. Sehingga apabila memberikan suatu masukan, maka hasilnya sudah dapat diketahui. Jadi hasilnya adalah pasti. Untuk contoh sistem loop terbuka atau open loop adalah pada traffic light atau lampu merah di perempatan jalan. Jadi pertamanya dimulai dari sumber listrik, kemudian menuju ke microcontroller, kemudian pada lampu lalu lintas, dan keluarannya adalah lampu tersebut nyala, on, off, atau transisinya. Kemudian selanjutnya adalah sistem pengaturan tertutup atau closed loop. Sistem closed loop ini adalah suatu sistem yang keluarannya memberikan pengaruh terhadap aksi kontrol. Jadi di sini sudah ada bagannya. Ini outputnya nanti akan berpengaruh kembali pada input yang diberikan. Jadi input dan output sama-sama berpengaruh. Beda dengan open loop tadi yang antara input dan output tidak saling berpengaruh, tidak saling memberi feedback. Untuk yang tertutup ini saling memberikan feedback, sehingga kesalahan yang dihasilkan pada keluaran menjadi feedback ke dalam masukan sistem. Keluaran sistem akan selalu memberikan feedback ke masukan sampai hasil keluarannya sesuai yang diinginkan. Jadi keluaran akan berhenti memberikan feedback apabila nilai atau hasilnya sudah sesuai. Contoh dari sistem closed loop adalah pada AC. Jadi di sini sumber listrik, kemudian kita sebagai manusia menghidupkan AC, remote dan PCB control, kemudian udara dikontrol melalui sistem pendingin AC, kemudian outputnya adalah suhu yang diinginkan. Ketika misalnya kita menginginkan suhu 23 derajat, setelah ruangan tersebut suhunya 23 derajat, maka AC tersebut akan berhenti sirkulasi. Dan ketika nantinya ruangan tersebut suhunya naik lagi, misalnya 25 derajat, sistem akan mendeteksi bahwa ruangan ini suhunya sudah tidak 23 derajat lagi sesuai yang diinginkan. Maka sistem pendingin AC akan bekerja lagi untuk mengeluarkan output AC bersuhu 23 derajat. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Semoga bisa dipahami oleh semua yang menonton video saya, yang mendengarkan video saya, dan juga semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah kata, atau kalimat saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.